Firman Tuhan hari ini. Mengandalkan Tuhan selamanya. Shalom, saudara. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Engkau beri, sehingga kami boleh menghirup nafas kehidupan di setiap pagi. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kiranya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam, Tuhan Yesus menuntun dan menjagai kami. Kami mau menerima firman Tuhan yang kekal, tinggal dalam hidup kami selamanya. Terima kasih Bapa, kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Haleluya, amin. Saudara, setiap orang pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan frustasi. Apakah kekecewaan itu? Kekecewaan berarti putus asa, tidak puas dengan keinginan dan harapan yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, perasaan kecewa seringkali muncul di hati seseorang ketika apa yang diinginkan dan diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika tidak ada rencana kita yang membuahkan hasil, kita putus asa. Ketika keinginannya tidak terpenuhi, seorang anak akan dikecewakan oleh orang tuanya. Juga ketika anak-anak sulit untuk dinasihati, orang tua menjadi frustrasi. Barangkali, perasaan istri yang ditinggalkan suami, membuat istri menjadi kecewa. Ada juga cerita seorang gadis kecewa dengan pacarnya, karena dia melanggar janjinya. Saudara, ada banyak faktor yang membuat seseorang frustasi. Juga, ada banyak orang Kristen yang kecewa kepada Tuhan, hanya karena doa mereka tidak dijawab. Saudara, firman Tuhan dalam Yohanes 16, ayat 1 berkata demikian, "Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku." Tuhan mengingatkan bahwa kekecewaan akan kita alami dalam hidup ini. Tetapi jangan menolak Dia. Frustrasi karena merasa sudah terlalu lama melayani kepada Tuhan, tetapi hidup sepertinya tidak kunjung membaik. Ekonomi masih terpuruk, dan karir kita tampaknya mandek, bahkan dengan nada kecewa, kita meratapi Tuhan. Oh Tuhan, bagaimana ini? Pada dasarnya, kita frustrasi dengan masalah yang kita hadapi, dan Tuhan selalu menjadi sasaran penipuan kita. Namun, sebagian besar masalah kita seringkali merupakan hasil dari kesalahan dan ketidaktaatan kita sendiri. Saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berjanji hidup orang percaya bebas dari masalah. Tetapi, Dia berjanji untuk menolong dan memberi jalan keluar untuk setiap permasalahan hidup kita. Saudara, Tuhanlah sumber pengharapan kita. Kita dapat belajar dari Daud. Sejak dari usia muda Daud sudah belajar menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Daud sadar benar bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat sandaran dan pengharapan hidup. Daud menyadari bahwa orang tidak selalu muda dan kuat. Semuanya pasti akan mengalami perubahan seiring waktu, yang muda akan menua, yang kuat dan pemberani secara bertahap akan kehilangan kekuatannya. Demikian pula, semua yang ada di dunia ini tidak dapat diharapkan dan tidak dapat memberikan harapan yang pasti. Jangan berharap kepada manusia, termasuk keluarga, orang yang dicintai, anak-anak, teman atau sahabat, nanti kita akan kecewa akhirnya. Coba perhatikan firman Tuhan ini, yang terambil dari kitab Ratapan pasal 3, ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kita harus berharap kepada Tuhan saja, dan berusaha mencari Dia.
Mari kita teladani sikap Daud yang menaruh kepercayaan dan harapannya hanya kepada Tuhan. Jika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa kepadanya, karena Dia tidak akan pernah berubah. Saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, jangan pernah kecewa, sebab Tuhan masih ada. Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran, dan hidup kita. Ia pasti akan menolong, menyertai kita melewati setiap pergumulan. Berdoa dan berharaplah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengarkan dan yang melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.